Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Agustina Permadani dari semester 5 akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 2 tentang pengendalian dan perilaku organisasi. Sistem pengendalian yang diterapkan kepada manusia menimbulkan beragam tanggapan. Maka, siapapun yang mengembangkan dan menggunakan sistem pengendalian manajemen, diperlukan sebuah pemahaman tentang mengapa dan bagaimana seseorang bertingkah laku dalam sebuah organisasi. Atau dalam maksud yang lain, bahwa sebuah rancangan dan sistem pengendalian manajemen tidak akan berjalan baik jika tidak ada seorang pun yang tertarik untuk memperhatikan, tidak ada seorang pun yang tertarik jika tidak ada perangsang, atau jika sistem berusaha mengarahkan organisasi ke arah yang tidak dikehendaki oleh manajemen. Maka, dalam analisis berikut ini akan diuraikan beberapa perilaku yang berhubungan dengan karakter organisasi dan perilaku manusia secara umum, serta perilaku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, dapat kita uraikan bahwa interaksi antara karakter organisasi dan perilaku manusia akan mempengaruhi rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Perilaku organisasi. Definisi organisasi sendiri merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pekerjaan yang sudah dibagi kepada anggota organisasi kemudian dikoordinasikan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dan dengan perilaku organisasi, anggota organisasi bisa mendapatkan sumber daya dan menggunakannya secara efisien untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa. Teori perilaku organisasi. Ada banyak teori mengenai bagaimana dan mengapa orang-orang berperilaku dalam organisasi. Dan berikut ini merupakan beberapa teori perilaku organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, teori jenjang kebutuhan. Teori ini merupakan teori di mana manusia mempunyai banyak kebutuhan dan keinginan yang tersusun sedemikian hingga bila satu kebutuhan telah terpenuhi, maka manusia tersebut akan berusaha untuk memenuhi tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Pada saat seseorang berusaha memenuhi kebutuhan yang berbeda, maka kebutuhan ini pula yang mencerminkan tingkah laku manusia. Dengan demikian, teori ini menyiratkan bahwa sistem pengendalian manajemen haruslah didasarkan pada keinginan manusia untuk memuaskan kebutuhannya, yang berbeda di setiap saat, untuk setiap kondisi, dan bagi setiap manusia. Yang kedua merupakan teori motivasi pencapaian. Teori ini mengenai tingkah laku manajer dalam organisasi yang mengatakan bahwa seseorang dipengaruhi oleh keinginannya untuk berhasil, keinginan untuk berkuasa, dan kebutuhan akan pergaulan, yang mengatakan bahwa struktur imbalan dan hukuman dalam sistem pengendalian manajemen harus didasarkan pada motif-motif ini. Yang berikutnya, teori organisasi. Pengetahuan yang memadai tentang organisasi diperlukan untuk menyusun dan melaksanakan suatu sistem pengendalian manajemen dalam organisasi, karena memahami anggota dalam organisasi saja tidaklah cukup. Terdapat dua macam teori organisasi yang memerlukan sistem pengendalian manajemen berbeda, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori organisasi yang berorientasi ke dalam atau tertutup. Teori ini beranggapan bahwa organisasi menggunakan tanggung jawab dan pengambilan keputusan berjenjang menurut proyek-proyek, program-program, dan komponen-komponen fungsional. Teori ini menjadi dasar dari banyaknya sistem pengendalian manajemen saat ini. Salah satunya adalah organisasi birokrat dan organisasi tipe KISI atau GRID. Organisasi yang berorientasi ke dalam ini tampaknya mengikuti teori X dari Douglas McGregor yang mengatakan bahwa dalam berurusan dengan orang, manajemen harus memperlakukan mereka sebagai elemen pasif yang dapat diarahkan, dirangsang, dikendalikan, dan dimodifikasi menurut kebutuhan organisasi. Uraian teoritis mengenai organisasi yang berorientasi ke dalam ini menggambarkan salah satu tipe perilaku manajer terhadap mana sistem pengendalian manajemen harus menyesuaikan diri. Yang kedua, teori organisasi yang berorientasi keluar atau terbuka.
Teori ini mengatakan bahwa organisasi merupakan kesatuan independen seragam yang dapat diarahkan tanpa memperhatikan dampaknya kepada pihak luar, bahwa organisasi sebagai kelompok dari bagian independen yang saling berhubungan, dan bahwa organisasi secara keseluruhan saling berhubungan dengan lingkungannya. Terdapat dua macam organisasi yang berorientasi keluar atau terbuka, yaitu yang pertama organisasi sistem umum, yang didasarkan atas teori sistem umum. Teori ini diasumsikan bahwa ada hubungan yang berkesinambungan antara lingkungan dengan organisasi, di mana organisasi yang terdesentralisasi atau serupa akan memungkinkan manajer setempat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, jika hal tersebut membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Karakteristik dari organisasi ini adalah penekanannya pada tujuan organisasi berganda dan hubungan yang erat di antara fungsi-fungsi subunit yang terdesentralisasi. Yang kedua adalah organisasi sistem manajemen. Organisasi ini dirancang untuk merangsang para manajer agar mengkoordinasi dan menyatukan strategi dengan tingkah laku orang dalam organisasi. Sistem pengendalian yang cocok untuk teori organisasi ini adalah yang dapat menghasilkan dan menyebarkan sejumlah besar informasi. Yang berikutnya adalah tipe organisasi. Tipe organisasi ini dapat dibagi menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama, organisasi fungsional. Organisasi yang fungsional merupakan salah satu bentuk usaha pertama yang berfungsi untuk membagi tugas-tugas manajerial dengan tujuan mendapatkan manfaat dari pekerjaan-pekerjaan khusus atau spesialisasi dalam produksi yang berskala besar. Kelebihan yang dimiliki organisasi fungsional adalah sebagai berikut, yaitu berpotensi mencapai efisiensi yang lebih besar karena organisasi menggunakan masukan-masukan manajerial khusus dan pusat-pusat pertanggungjawaban fungsional pada tingkat bawah, serta kualitas supervisi dan penunjang teknis yang menjadi lebih baik karena para pekerja dan manajer spesialis bekerja sama dalam pelaksanaan suatu fungsi khusus untuk organisasi. Kelemahan yang dimiliki organisasi fungsional adalah efektivitas fungsi-fungsi yang terpisah tidak dapat ditentukan secara pasti. Dalam hubungannya antara teori perilaku organisasi dan organisasi fungsional, organisasi fungsional memberi peluang bagi seseorang untuk memuaskan kebutuhannya akan penghargaan dan penghormatan yang disebabkan oleh pengetahuannya yang khusus. Hal ini merupakan aspek motivasi pada sistem pengendalian manajemen. Dalam hubungannya antara teori organisasi dan organisasi fungsional, organisasi fungsional mempunyai kecenderungan membuat karyawan kehilangan pandangan akan tujuan bersama organisasi, atau terkhususnya pada organisasi sistem tertutup, sehingga sistem pengendalian manajemen tugas membuka bidang-bidang fungsional terhadap informasi-informasi agar organisasi mampu mengkoordinasi dirinya sendiri sesuai dengan teori organisasi sistem terbuka. Tipe yang kedua adalah organisasi divisi atau unit usaha, di mana setiap manajerial divisi bertanggung jawab atas hampir semua fungsi yang terlibat dalam produksi dan distribusi lini atau kelompok produk divisi tersebut. Bentuk organisasi divisi berorientasi kepada sistem terbuka yang menekankan pada tanggung jawab manajer divisi untuk menyadari pengaruh luar yang menimpa kegiatan organisasi. Organisasi divisi memerlukan sistem pengendalian manajemen yang berorientasi kepada data luar dan penggunaan pusat-pusat laba serta investasi. Tipe organisasi yang ketiga adalah organisasi matriks, di mana terdapat 2 struktur organisasi, yang satu ditata berdasarkan fungsi dan yang lain berdasarkan program. Dalam organisasi ini, manajer suatu proyek bertanggung jawab dalam keberhasilan proyek dan unit-unit fungsional. Implikasi bagi desain organisasi. Pengendalian yang praktis dan mudah merupakan salah satu faktor dalam merancang struktur organisasi, sedangkan efisiensi dan efektivitas merupakan karakteristik keseluruhan dalam merancang struktur organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah teori kemungkinan. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi, yaitu yang pertama pendekatan tradisional yang menekankan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua pendekatan sistem yang menekankan penggunaan kelompok orang untuk
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, dan yang ketiga adalah pendekatan perilaku yang menekankan motivasi, prediksi, dan pengendalian terhadap manusia. Teori kemungkinan merupakan konsep yang luas bila diterapkan pada rancangan organisasi. Teori ini menyatakan bahwa jumlah dan sifat unit-unit organisasi serta tingkat wewenang mereka untuk bertindak tergantung pada lingkungan di mana organisasi itu berada, yang menguraikan hubungan antara organisasi dan lingkungannya dalam bentuk diferensiasi dan integrasi. Kebutuhan akan diferensiasi merupakan fungsi dari ketidakpastian dan fluktuasi pengaruh-pengaruh lingkungan seperti perubahan-perubahan pada teknologi khusus, serta selera konsumen dan tekanan persaingan. Kebutuhan akan integrasi pekerjaan akan semakin besar apabila semakin besarnya jumlah unit dalam organisasi, semakin besar keleluasaan dalam organisasi yang terdesentralisasi, dan makin banyak fungsi yang harus dilakukan. Integrasi dapat diwujudkan dengan pembentukan departemen-departemen, kelompok-kelompok antarfungsional, rapat-rapat para manajer, dan dengan uraian tanggung jawab yang cermat. Sehingga secara keseluruhan bahwa struktur organisasi harus cocok dengan lingkungannya, yang berarti tingkat diferensiasinya harus konsisten dengan tingkat kerumitan lingkungannya, dan integrasinya harus cocok untuk tingkat diferensiasi ini. Berikutnya adalah perilaku manajemen. Konsep fundamental, suatu organisasi dikatakan terkendali bila organisasi tersebut melakukan yang dikehendaki manajemen. Sehingga kita perlu mengetahui apa keinginan manajemen, yang salah satunya berupa informasi tentang anggaran terperinci atau kebijakan secara luas. Tujuan organisasi ditentukan oleh manajemen senior dan diharapkan para manajer operasional bekerja untuk mencapainya. Sehingga dibutuhkannya sistem pengendalian manajemen yang mengenali perbedaan watak atau perilaku manusia dan kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk merangsang, mengajar, dan mengilhami para manajer tersebut. Manajer operasional mungkin tidak sepenuhnya memahami keinginan manajemen puncak, dan ini merupakan masalah persepsi tujuan, serta kemungkinan juga tidak bereaksi sesuai dengan keinginan manajemen, yang berarti ini merupakan masalah motivasi. Persepsi tujuan. Manajer operasional harus mengetahui apa tujuan organisasi sehingga mereka dapat bekerja ke arah tujuan tersebut. Para manajer menerima berbagai macam informasi melalui anggaran dan dokumen-dokumen formal, percakapan-percakapan, dan cara-cara informal lain. Sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman komunikasi antara para manajer dan manajer senior, dan terjadilah perbedaan penafsiran persepsi informasi di antara keduanya. Sistem pengendalian yang efektif dapat berbuat banyak untuk mengurangi keraguan dan informasi yang bertentangan yang diterima para manajer. Maka kejelasan, ketepatan, sedikit kelebihan informasi untuk kepastian, kepekaan terhadap pola tingkah laku manusia, serta jalur komunikasi yang komprehensif merupakan karakteristik paling dalam sistem pengendalian seperti ini. Alasan yang dapat menimbulkan persepsi keliru mengenai tindakan yang diharapkan adalah adanya organisasi informal di dalam organisasi formal. Yang dimaksudkan adalah adanya hubungan kerja secara informal antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga setiap organisasi akan mengerti arah mana yang akan dituju perusahaan. Tujuan berbagai sumber informasi pada organisasi informal mungkin tidak sejalan dengan tujuan organisasi formal. Maka sistem pengendalian manajemen formal harus menyesuaikan dan menggunakan struktur informal ini sebagai pelengkap sistem formal. Daya persepsi para manajer operasional terhadap perintah-perintah manajer senior yang disalurkan lewat sistem pengendalian manajemen sangat tergantung pada informasi-informasi yang telah mereka terima sebelumnya tentang imbalan, tujuan, teknik-teknik bantuan, dan petunjuk-petunjuk lain untuk kepentingan sistem pengendalian manajemen. Banyak persepsi yang keliru timbul dari pendapat fungsional, yaitu kecenderungan orang untuk menafsirkan perintah dan istilah-istilah menurut definisi yang umum, walaupun pada sistem pengendalian digunakan definisi yang berbeda. Pendapat fungsional merupakan masalah yang nyata karena latar belakang para manajer dapat saja merasa bahwa suatu istilah mempunyai arti yang lain dari yang dimaksudkan, walaupun arti yang sebenarnya telah dijelaskan secara tegas. Mereka mungkin tidak mengerti atau tidak membaca definisi tersebut. Penekanan yang lebih besar pada peristilahan atau terminologi yang dipakai dalam laporan pengendalian manajemen dapat mengurangi dampak dari pendapat fungsional. Yang berikutnya adalah motivasi.
Informasi dalam laporan tidak dengan sendirinya menciptakan tindakan karena tergantung pada bagaimana reaksi manajer terhadap informasi tersebut. Reaksi manajer berbeda-beda tergantung pada motivasi mereka. Motivasi tersebut dapat berupa keinginan untuk tetap bekerja, mendapatkan promosi, naik gaji, mendapatkan pujian, atau ingin menganggur. Rangsangan dari luar maupun tujuan-tujuan pribadi dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Tujuan-tujuan pribadi seseorang dinyatakan sebagai kebutuhan, yang diantaranya bersifat materi dan psikologis. Kebutuhan pribadi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan ekstrinsik atau yang dapat dipuaskan karena tindakan-tindakan orang lain. Contohnya adalah uang yang diterima dari organisasi atau pujian dari atasan. Dan yang kedua adalah kebutuhan intrinsik atau yang dapat dipuaskan oleh sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Contohnya adalah perasaan berprestasi dan perasaan mampu dalam berbuat sesuatu atau hati nurani yang bersih. Tingkat kepentingan tiap kebutuhan berbeda bagi masing-masing orang, dan tingkat kepentingan ini pada setiap orang akan berubah-ubah sepanjang waktu, sehingga sistem pengendalian manajemen harus memungkinkan penyelarasan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Teori pengharapan. Teori ini mengatakan bahwa motivasi yang mempengaruhi perilaku ditentukan oleh keyakinan seseorang atau harapan-harapan akan hasil yang didapat dengan berperilaku tertentu, dan ketertarikan seseorang kepada hasil tersebut dikaitkan dengan kemampuan hasil tersebut untuk memuaskan kebutuhannya. Pemecahan masalah manajemen dalam memotivasi orang untuk berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi disandarkan pada insentif organisasi yang berkaitan dengan harapan-harapan seseorang. Keselarasan tujuan. Setiap orang memiliki tujuan-tujuan pribadi dan organisasi pun memiliki tujuan yang berbeda. Sehingga sistem pengendalian manajemen yang efektif harus dapat menyelaraskan kedua tujuan tersebut dan memuaskan secara bersama-sama. Tanggung jawab utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan tindakan-tindakan yang paling baik bagi organisasi. Sistem mengusahakan keselarasan tujuan sedekat mungkin. Semakin erat hubungan antara kedua tujuan, maka makin baik sistem pengendalian manajemennya. MC Gregor mengatakan bahwa mereka dapat mencapai tujuan pribadi mereka sebaik-baiknya dengan memusatkan usaha mereka ke arah keberhasilan organisasi. Kerjasama dan konflik. Suatu organisasi berusaha menjaga keseimbangan yang tepat antara kekuatan yang menimbulkan konflik dan kerjasama. Beberapa konflik memang diinginkan, namun konflik yang menghasilkan persaingan antar pegawai untuk kenaikan pangkat atau berbagai bentuk kompensasi. Bentuk kerjasama tertentu juga penting, sehingga disinilah diperlukannya sistem pengendalian manajemen yang handal yang memungkinkan minimisasi konflik dan menciptakan kerjasama yang baik. Iklim organisasi. Kombinasi struktur formal yang berasal dari sistem pengendalian formal dan organisasi informal menciptakan sebuah iklim organisasi. Beberapa alternatif karakteristik iklim organisasi yang bermacam-macam adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada hasil yang mendorong sistem pengendalian manajemen menggunakan pusat laba, dan berpusat pada ketaatan aturan yang mendorong sistem pengendalian manajemen menggunakan pusat laba. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen memerlukan penyusunan kriteria prestasi perorangan untuk penekanan pada prestasi perorangan, dan kriteria prestasi organisasi untuk penekanan pada prestasi kelompok. Yang ketiga, mendorong inisiatif dan mengambil risiko atau jangan mencari bahaya. Yang terakhir, manajemen partisipatif atau manajemen otoriter. Yang berikutnya adalah tipe pengendalian. Ada 3 macam tipe pengendalian, yaitu yang pertama, mekanisme pengendalian formal yang dilaksanakan lewat saluran organisasi yang biasa dan merupakan jenis pengendalian yang paling dapat dilihat karena dinyatakan dalam anggaran, laporan prestasi, dan dokumen-dokumen lain. Yang kedua, pengendalian yang berkaitan dengan organisasi informal. Dan yang ketiga adalah pengendalian yang berkaitan dengan tujuan intrinsik manajer secara pribadi. Variasi dalam pengendalian. Hakikat umum pengendalian yang sesuai untuk suatu keadaan tertentu akan berbeda menurut sifat pekerjaan, macam organisasi, lingkungan, dan manajer secara perorangan. 3 dimensi situasi berikut penting dalam mengembangkan dan menggunakan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, besarnya keleluasaan manajemen. Yang kedua, besarnya interdependensi. Dan yang ketiga, rentang waktu pelaksanaan.
Berikut merupakan bagian dari tipe pengendalian dalam organisasi. Pengendalian yang dilakukan oleh organisasi formal mendapatkan pengarahan pengendalian dari rencana organisasi, strategi, dan tanggapan atas persaingan. Ukuran prestasi dan tingkah laku organisasi formal yaitu anggaran, biaya standar, dan target penjualan. Isyarat untuk tindak koreksi yaitu berupa penyimpangan, imbalan untuk prestasi organisasi formal berupa penghargaan manajemen, insentif uang, dan promosi. Yang terakhir, hukuman untuk kegagalan pada pengendalian yang dilakukan oleh organisasi formal adalah dimintai penjelasan. Tipe pengendalian yang kedua adalah kelompok informal, yang mendapatkan pengarahan pengendalian yang didapat dari keterikatan bersama cita-cita kelompok. Ukuran prestasi dan tingkah laku kelompok informal berupa norma-norma kelompok. Isyarat untuk tindak koreksi berupa penyimpangan, imbalan untuk prestasi yang didapatkan berupa pengakuan rekan, keanggotaan, dan kepemimpinan. Hukuman untuk kegagalan dalam kelompok informal berupa ejekan, pengasingan, dan permusuhan. Dan tipe pengendalian yang terakhir adalah perorangan. Tipe pengendalian yang dilakukan oleh perorangan mendapatkan arahan pengendalian dari tujuan pribadi atau aspirasi. Ukuran prestasi dan tingkah laku perorangan berupa harapan pribadi. Isyarat untuk tindak koreksi perorangan berupa dugaan akan kegagalan di masa yang akan datang, target tak tercapai. Imbalan untuk prestasi pengendalian yang dilakukan oleh perorangan berupa kepuasan karena terkendali kegembiraan. Hukuman untuk kegagalan pengendalian dilakukan oleh perorangan yaitu merasa gagal. Yang berikutnya adalah fungsi controller. Untuk menjamin keberhasilan sistem pengendalian manajemen diperlukan seorang yang mengawasi kegiatan ke arah pencapaian tujuan yang biasanya disebut controller. Dan fungsi dari controller adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendesain dan menjalankan informasi dan mengawasi sistem. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada pemegang saham atau pihak lain. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan untuk memahami laporan. Menganalisis proposal anggaran dan program, mengkonsolidasi rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan. Yang keempat, mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validitas data. Dan yang terakhir adalah membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller. Hubungan antara fungsi controller dengan organisasi lini. Fungsi controller merupakan fungsi staf. Controller biasanya bertanggung jawab atas rancangan dan operasi sistem, di mana informasi pengendalian dikumpulkan dan dilaporkan. Penggunaan informasi dalam kegiatan pengendalian aktual merupakan tanggung jawab manajemen lini. Controller tidak membuat dan mendesak keputusan manajemen. Tanggung jawab pengendalian mengalir dari direktur utama ke bawah lewat organisasi lini. Controller memang membuat beberapa keputusan, namun keputusan-keputusan ini secara umum dilaksanakan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi lini. Controller divisi. Banyak perusahaan yang disusun menurut divisi-divisi, masing-masing dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai otonomi yang memadai dan mempunyai seorang controller. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.